Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Anda bisa bertahan di video sekarang ini. Sampai di titik ini, saya yakin Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Ada orang-orang yang memiliki motivasi yang luar biasa sampai pada akhirnya Anda bisa nyampe ke video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan share tentang 9P. Ya. Kita mulai dari 4P dulu, ditambahin bonus 5, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang standar sales management, kita bicara tentang marketing mix, ya, marketing mix. Itu ada apa kira-kira? Nah, jadi ada 9P, ya. Jadi di sesi kali ini produk kawan-kawan semua perlu diaudit, ya, perlu dianalisis kira-kira dari 9P ini apakah sudah memenuhi atau belum, gitu kan? Kira-kira seperti itu, ya. Dan yang paling terkenal di marketing mix ini kita bicara tentang 4P, ya. 4P itu bisa bicara tentang, saya akan bicara tentang 4P dulu. Nah, habis itu sampai 5P. Karena di sini produk dan jasa. Ya, maka 4P yang pertama apa, teman-teman? Apa? Produk. Nah, jadi 4P ini mungkin teman-teman sudah sering melihat. 4P ini teman-teman mungkin sering membahas. 4P ini teman-teman mungkin di internet banyak banget. Tetapi bagaimana menghubungkan 4P ini dengan digital web execution? Di 4P ini bagaimana kita kombinasikan antara materi-materi video 80 video ini dengan 4P ini, ya, secara holistik dan terstruktur, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya gini teman-teman, produk Anda itu apa? Kalau Anda jasa, berarti jasa Anda apa? Itu harus jelas, gitu. Jasa Anda apa sih? Gitu. Nah, di luar sana banyak mereka yang bingung dengan apa yang mau ditawarkan. Kalau Anda memang jasanya perizinan, Anda ketika berbicara dengan klien sangat jelas. Bapak, saya dari konsultan perizinan POP Jasa siap untuk melayani kebutuhan perizinan Bapak. Jelas, produk jelas. Nah, setelah teman-teman jelas produknya, kadang kan di luar sana banyak teman-teman yang bingung, aku mau jual apa ya? Banyak banget kan gitu. Nah, terus di sini harga, price. Nah, makanya kenapa di digital web execution itu ada materi sales script. Itu salah satunya materinya adalah tentang bagaimana menyiapkan teks jawaban pertanyaan yang sering muncul dari customer. Jadi kalau teman-teman saat ini belum punya, nah nanti lihat video tentang sales atau tentang CS, ya. Nah, di situ ada semua, ada skripnya semua. Jadi sebelum kita posting, sebelum kita negosiasi, sebelum kita prospek, kita harus tahu pertanyaan yang sering dikeluarkan oleh customer dan jawabannya apa. Hambatannya, terus negosiasinya, terus keluhannya apa, terus handling objects-nya seperti apa, bagaimana negonya seperti apa. Nah, itu harus disiapkan semua, kawan-kawan. Ya, jadi price harus jelas. Harganya berapa, paketnya berapa, diskonnya berapa, itu harus jelas. Nah, teman-teman coba diaudit produk Anda, kira-kira apakah sudah jelas, ya. Terus yang ketiga, promotion. Nah, promotion. Nah, program untuk Agustus apa? Bagaimana cara mempromokan? Nah, bisa buat PT dapat CV. Nah, benar nggak? Boleh seperti itu. Terus promo untuk bulan Agustus karena kita memang menjadi masyarakat yang luar biasa, NKRI, ya. Maka setiap pembuatan PT untuk bulan ini itu dapat diskon misalkan 5% atau 10%. Itu harus ada. Itu menjadi gimmick sebenarnya. Kalau di produk kita ada beberapa sabun itu beli 2 dapat 1. Gitu. Walaupun memang marginnya kecil gitu, tapi saya lebih suka jual 1 dapat 1 karena marginnya gede. Beli 2 dapat 1 kan, dia kan 3. Nah, tapi nggak masalah karena itu bagian dari sales promotion kita. Yang keempat adalah place. Coba dicek teman-teman.
Teman-teman, tempatnya apakah sudah standar atau belum? Tempatnya apakah sudah sekarang dengan kantor baru saya lebih pede gitu. Ketika ada orang datang ke kantor itu pop jasa luar biasa. Wah, mewah banget. Nah, coba dicek teman-teman ya. 9P ini ya akan tapi yang paling pokok 4P ini sebenarnya. Nah, ini harus hafal. Dan teman-teman harus tahu diri, gitu kan? Kita kira-kira Anda mau main di mana? Gitu. Nah, mau main di mana? Kalau di sini nanti di sini bisa produk dan jasa. 9P ini adalah sebuah alat setelah kita memahami setelah kita memahami 4C tadi, setelah kita memahami STP tadi, maka di sini akan kita audit gitu kan, kira-kira dari 9P ini kira-kira mana yang belum baik ya. Setelah ini baru kita nanti sales gitu ya. Oke. Yang kelima, packaging. Packaging. Kita tuh seperti apa? Brandingnya seperti apa? Warna logonya seperti apa? Kemasannya seperti apa? Seragamnya seperti apa? Itu harus disiapkan dulu. Nah, terus di sini adalah people. Nah, people. Teman-teman, di dalam menjalankan sales management, di dalam menjalankan pemasaran, siapa itu menjadi penting. Siapa yang menjual? Ya. People itu menjadi kunci bagaimana kita meningkatkan sales. Jadi kalau Anda saat ini gitu kan mau omsetnya bagus, people-nya dibenerin dulu. Mindset people-nya dibenerin dulu. Siapa yang akan menjual? Nah, di punya saya di JB, di store saya itu people menjadi penting dan kita servis betul ya, bagaimana sistem bonusnya, ketika per hari omset ini dapatnya berapa, per bulan dapatnya berapa, terus training ya. Makanya kenapa training seperti ini itu wajib untuk tim sales saya, baik offline maupun online. 6 hari belajar, makanya digital map execution ya. Ini adalah langkah awal ya Anda untuk tahu product knowledge JB Institute, yang itu wajib siapapun orangnya yang ingin masuk di dalam organisasi ini. Makanya kenapa people menjadi penting, dan people ini harus di upgrade baik offline maupun online. Jadi kalau dia memang online, fokusnya di online. Kalau dia offline, fokusnya ke offline. Omni channel, dari online ke offline, offline ke online. Nah. Terus di sini 6, 7 proses. Anda harus melihat proses salesnya seperti apa. Terjadinya transaksi itu melalui apa aja. Pertama, misalkan prosesnya adalah Google Ads, iklan. Setelah itu lead masuk. Setelah lead masuk, kita datangin. Setelah kita datangin, proposal masuk. Setelah proposal masuk, ya nego. Setelah nego, kasih proposal lagi. Setelah proposal masuk, yes or no. Kalau no, kembali ke prospek lagi. Kalau yes, berarti produksi. Setelah produksi atau setelah deal, baru DP. Betul kan? Setelah DP, produksi. Setelah produksi, diselesaikanlah produk dan jasanya, barang disampaikan kepada customer, baru dilunasi. Itu namanya proses sales. Jadi kalau Anda tidak memahami proses sales, itu tumpang tindih nanti. Makanya kalau di JB sendiri, itu prosesnya Bu, simple. Training 3 jam, Sabtu depan. Nah, training namanya mini workshop TMI. Setelah mini workshop, nanti diarahkan untuk ikut 3 hari atau 6 hari. Kalau 3 hari untuk owner, kalau 6 hari untuk karyawan. Setelah ikut 6 hari, dia dikasih proposal untuk pendampingan, atau dikasih penawaran untuk tim digital marketing, atau dikasih penawaran untuk penjualan produk. Di Senin depannya dia ngirim tim lagi.
Nah itu namanya proses sales. Setelah itu ada penawaran lagi, deal, dan seterusnya akhirnya closing seperti itu. Itu adalah proses sales. Jadi kalau teman-teman di sini sebagai seorang sales, pasti kalau kita garis atau ada benang merah bahwa ada proses sales yang sama, betul nggak Pak? Dari 6 sales ini, ketika disimpulkan pasti ada benang merahnya bahwa oh ternyata proses salesnya pasti seperti ini, benar nggak? Nah makanya teman-teman silakan tulis proses salesnya seperti apa. Nah angka 8 kira-kira apa? Partnership. Partnership. Nah, Anda bermitra dengan siapa? Ya, kalau kita bermitra dengan Pop Jasa misalkan, berarti ketika saya ada penjualan PT, berarti yang tak sampaikan berarti ke Pop Jasa. Ketika Anda misalkan butuh training, berarti JB siap training, kan seperti itu. Ketika Anda jualan PT, berarti Anda punya mitra notaris atau punya mitra siapalah yang memang itu menjadi core kompetensi bisnis teman-teman semua. Nah, yang ke-9 ini adalah fisik, ya. Physical evidence. Jadi bentuk fisiknya itu seperti apa sih? Gitu. Ya. Evidence, ya. Physical evidence itu lebih ke bentuk fisiknya seperti apa. Kalau jasa, ya makanya di sini kalau di sini produk, di sini lebih ke jasa. Contoh bentuk fisik itu adalah kantor, ya. Contoh portofolio. Jadi orang itu ditunjukkan dengan fisik bahwa perusahaan Anda itu world class. Nah itu, ya. Jadi 9P ini akan menjadikan kekuatan teman-teman untuk mengaudit kesiapan teman-teman untuk menjalankan sales management, untuk menjalankan penjualan di dalam perusahaan dan perusahaan Anda. Nah, saya ulang teman-teman semua, 9P di dalam nah, 9P DME itu pertama adalah 4P utama adalah produk. Produknya harus jelas berupa apa, ada bentuknya, ada brosurnya, ada proposalnya, terus please ada harganya, jelas diskonnya berapa, terus promo setiap bulan ada promo apa, harganya berapa, kalau beli 2 produk dapat apa, terus please ya kita ada 7 kotak ya, akan ada 10 kotak, 20 kotak, territory management, tempatnya di mana, lokasinya di mana, kalau ketemu di kantor di mana, terus packaging, tampilannya seperti apa, warna brandnya seperti apa, ya, kotaknya seperti apa, dan seterusnya. Terus people-nya seperti apa. Nah ini yang paling penting. Bagaimana Anda siapa, bukan tentang how, tapi tentang siapa. Siapa yang menjalankan strategi ini? Siapa yang menjadikan omset ini meningkat? Siapa yang mengelola kota Pasuruan, kota Mojokerto? Siapa? Setelah punya 4P ini, selanjutnya adalah prosesnya seperti apa? Proses terjadinya sales seperti apa? Proses terjadinya penjualan melalui berapa tahap? Proses terjadinya sales berapa langkah? Ketika di online, berapa kali posting? Bagaimana langkahnya? Misalkan buat akun, buat email, setelah buat email nanti baru buat copywriting, setelah buat copywriting kalau di DM ada 27 yang terbaru. Yang kita bahas tadi pagi ada 27 langkah membangun tim digital marketing. Saya sampai hafal kalau disuruh nyebutin ya. Mulai dari membuat email, membuat kata kunci, membuat deskripsi, membuat marketing kit, membuat akun dan seterusnya. Itu adalah salah satu proses terjadinya lead masuk, proses terjadinya database masuk. 8 adalah partnership. Berpartner dengan siapa Anda? Berpartner dengan notaris siapa? Berpartner dengan siapa aja yang memang
partner strategis Anda yang perlu dikenalkan kepada customer. Terus di sini ada bentuk fisik ya. Physical evidence itu adalah wujudnya seperti apa? Wujud produknya itu seperti apa sih? Kalau jasa berarti kantornya seperti apa sih? Kalau produk seperti apa sih gambarannya? Nah, itu 9P DME yang akan menjadikan pemahaman Anda tentang fundamental digital marketing. Insya Allah kita akan lanjutkan ke video-video selanjutnya yang lebih spesifik lagi. Saya Rafiq Batiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.